Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Sintami Dewi, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Subang, akan memaparkan tugas saya mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 3.1A7, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada monolog kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sendiri mengenai kedalaman materi yang sudah saya kuasai. Yang pertama yaitu bagaimana nanti Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda. Yang akan diterapkan di sekolah saya adalah yang pertama, khususnya untuk materi pengambilan keputusan ini, yaitu yang pertama sharing konsep pengambilan keputusan dengan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan. Karena walau bagaimanapun pucuk tertinggi di sekolah kita yaitu adalah kepala sekolah. Maka barangkali ada teori atau materi ataupun konten dalam pengambilan keputusan ini yang bisa memberikan peluang yang baru dan bagus untuk dipraktikkan sebagai langkah praktik baik oleh beliau sendiri dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang kedua, saya akan melakukan sharing konsep pengambilan keputusan dengan para wakil kepala sekolah. Karena walau bagaimanapun permasalahan di lapangan tentunya yang akan menghadapi secara langsung adalah para wakil kepala sekolah atau mungkin para pembantu kepala sekolah khususnya baik di bidang akademik, di bidang kesiswaan, sarana maupun hubungan masyarakat. Tentu saja mereka yang akan menemukan masalah-masalah atau dilema etika atau juga mungkin bahkan bujukan moral yang mengharuskan mereka mengambil keputusan. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi kita semua. Apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan PGP ini atau kegiatan calon guru penggerak ini bisa menjadi sumber yang baru yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir yang akan saya lakukan yaitu sharing konsep pengambilan keputusan ini dengan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya sudah terbentuk komunitas praktisi yang berisi para guru yang memiliki frekuensi yang sama mengenai kendala atau kesulitan yang dirasakan di kelas sebagai pemimpin pembelajaran atau maupun secara luas dan global di sekolah kita. Maka untuk pengambilan keputusan yang tepat dan benar ketika kita menghadapi dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa. Nah, ini yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman di komunitas praktisi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Seperti yang sudah saya paparkan di sebelumnya bahwa pada pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita identifikasi terlebih dahulu nilai-nilai apa yang bertentangan di dalam sebuah kasus atau permasalahan yang membutuhkan keputusan. Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di situ? Apakah itu termasuk dilema etika, benar versus benar, atau juga termasuk rujukan moral, benar versus salah? Lalu siapa yang terlibat di sana? Setelah kita identifikasi, baik itu nilai dan orang-orang yang terlibat di sana, maka kita akan menemukan fakta-fakta di dalam sebuah kasus dilema etika. Seperti itu. Setelah fakta-fakta yang kita temukan jelas, hasil analisis kita sesuai dengan prinsip, lalu juga paradigma, maka kita harus melakukan uji coba. Uji cobanya ada beberapa, kalau tidak salah ada 5 ya, tapi di sini dituliskan ada 3, yaitu ada uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi. Intuisi tersendiri itu dibagi lagi menjadi tokoh idola, lalu halaman depan koran, dan yang terakhir adalah uji intuisi ya maksudnya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita tentukan apakah pengambilan keputusan ini sudah tepat sesuai dengan paradigma dan prinsip dilema etika. Lalu kita pikirkan lagi apakah ada opsi trilema di dalamnya, karena biasanya ketika kita menemukan suatu masalah, kita akan berpatokan kepada penyelesaian masalahnya.
tanpa memikirkan opsi trilema. Nah, ini yang menarik di dalam modul 3.1 ini pada langkah pengambilan keputusan ada opsi trilema. Jadi kita sebagai CGP harus juga mungkin lebih kreatif untuk menemukan solusi di luar kebiasaan. Yaitu namanya opsi trilema. Opsi trilema ini bahkan biasanya menjadi opsi yang lebih baik dari penyelesaian kasusnya sendiri atau pengambilan keputusan yang diambil itu sendiri. Justru opsi trilema ini yang lebih humanis seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita ambil keputusan. Setelah keputusan kita ambil, maka jangan lupa kita merefleksikan keputusan yang sudah diambil tersebut sudah tepat atau belum. Lalu kita recheck kembali, kita remind kembali ingatan kita dengan langkah-langkahnya apakah sudah tepat atau belum, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya adalah mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Ini pertanyaannya pertanyaan praktis ya, harus langsung kita catat. Tapi jawaban saya adalah ketika saya atau teman sejawat saya mengalami masalah yang mengandung dilema etika, terutama pada masalah pembelajaran, tentu saya mencoba akan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta pengujian langkah mengambil keputusan di mana ada 9 langkah tadi ya. Jadi mungkin kalau harus dicatat hari apa, di mana dan kapan, mulai hari ini atau besok atau minggu depan, kita tidak tahu ya masalah datangnya kapan, tapi paling tidak kita sebagai CGP sudah memiliki patokan dasar. Kita memiliki paradigma yang harus kita ujikan, kita memiliki 3 prinsip yang harus kita ujikan, dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, juga kita punya 9 langkah tadi ya untuk mengambil keputusan seperti apa. Sehingga ketika ada masalah, baik itu datang hari ini, besok, atau mungkin minggu depan dan selanjutnya, kita sudah siap seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil sudah tepat dan efektif. Yang pertama mungkin adalah pimpinan saya sendiri, karena walau bagaimanapun saya berada di lingkungan sekolah yang terdiri dari organisasi yang jelas, maka adalah pimpinan saya yang akan saya jadikan pendamping di dalam pengambilan keputusan. Apakah keputusan baik itu di dalam pemimpin pembelajaran atau di lingkungan sekolah itu sudah tepat atau belum. Selain itu juga mungkin dengan para PKS atau para wakasek, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu tidak menyalahi aturan atau rule yang sudah ada di sekolah kita sebagai sistematika. Lalu mungkin selanjutnya adalah teman-teman di komunitas praktisi atau lebih luasnya lagi adalah rekan sejawat saya di sekolah. Maka teman-teman atau rekan sejawat atau bahkan pimpinan itu bisa turut serta menentukan apakah atau memutuskan atau juga menilai dan menimbang apakah langkah yang sudah saya ambil itu sudah tepat atau belum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eman Suherman SPD sebagai pengajar praktik saya PP 067, juga kepada Bapak Yaya Zakaria SPD MPD sebagai fasilitator saya yang senantiasa sabar dan memberikan semangat yang luar biasa untuk saya tetap bertahan untuk tetap semangat dalam mencapai menyelesaikan khususnya LMS terutama di modul 3.1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam selamat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.